Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunina dalam video kali ini di YouTube channel saya Yunina Sinta. Kita memasuki ke video yang sudah kesekian kalinya ya guys. Dan di video kali ini kita akan membahas masih berkutat tentang SKB guru kelas, dan di sini spesifikasinya adalah di sini ada materi untuk FR yaitu matematika. Sebenarnya matematika ini bisa juga untuk SKB para guru yang mau mengikuti SKB matematika. Jadi mostly tentang apa yang akan aku bahas nanti ini adalah tentang matematika FR dari teman-teman yang udah pada ikutan di tahun lalu. Jangan lupa sebelum saksikan videoku, kalian bisa share, subscribe ya, klik tombol loncengnya karena nanti kamu dapetin notifikasi setiap aku upload video-video yang baru. Dan biar aku makin semangat, kalian juga bisa share buat teman-teman yang lain agar kebermanfaatan videoku bisa dinikmati banyak orang. Oke, kita akan mulai aja langsung ya guys. Di sini aku mau ngebahas tentang matematika. Semoga nanti pembahasanku yang mengenai FR ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan di matematika yang pertama yang akan aku bahas di sini adalah tentang aljabar sifat operasi hitung. Operasi hitung bentuk aljabar ini bisa berupa perkalian satu suku dengan dua suku, atau perkalian dua suku dengan dua suku, pembagian aljabar, perpangkatan bentuk aljabar. Sebelum memahami lebih jauh tentang operasi hitung aljabar ini, perlu dipahami tiga sifat dalam operasi hitung. Masih ingat ya teman-teman semua ya? Ya, yang pertama adalah sifat komutatif. Misalkan ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi dibolak-balik seperti ini tempatnya itu sama. Jadi dengan A dan B itu adalah bilangan real. Maka inilah yang dinamakan sifat komutatif atau bahasa ngetrennya adalah pertukaran. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Dalam kurung A tambah B ditambah C itu sama dengan hasilnya A ditambah dalam kurung B tambah C. Kalau kalian perhatikan di sini ada pengelompokan, yang dikelompokkan ini di depan, kalau yang ini di belakang, tapi jumlahnya sama hasilnya. Dengan A, B, C bilangan real, maka ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat yang ketiga itu adalah sifat distributif. Sifat distributif itu adalah sifat penyebaran. Coba perhatikan. A dikali B ditambah C dalam kurung itu sama dengan jika A saya kalikan B itu jadinya A kali B. Jika A saya kalikan dengan C maka jadinya A kali C. Jadi sama hasilnya dengan A kali B ditambah A kali C. Dengan ABC bilangan real. Paham ya? Oke, semakin mantap untuk mengikuti tes SKP di bulan September. Dan semoga yang menyaksikan videoku like dan komen subscribe lolos CPNS tahun ini. Amin. Ketiga sifat di atas itu memiliki peranan penting loh teman-teman dalam memahami konsep aljabar. Sebelum belajar mengenai pemfaktoran bentuk aljabar, perlu dipahami operasi hitung bentuk aljabar terlebih yang terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Jadi ini Anda harus paham yang tiga ini ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian satu suku dengan dua suku. Saya akan memberikan contoh untuk perhatikan cara mengalihkan antara satu suku dengan dua suku. Perhatikan dengan baik. X dikali A ditambah B itu kita kalikan tanda panah biru. X dikali A atau A kali X. X dan B kita kalikan menjadi B dikali X. Paham ya? Oke, lanjut. Perkalian dua suku dengan dua suku. Nah, dua suku dengan dua suku. Perhatikan dengan baik. X ditambah Y dikali X ditambah Y. Dua suku ya. Suku yang pertama adalah X ditambah Y. Suku yang kedua adalah X ditambah Y. Ketika kita kalikan X dengan X yang di panah biru ini, maka menjadi X kuadrat. Paham ya? Oke. Kemudian kita kalikan X yang panah hijau dengan Y, maka menjadi X dikali Y. Kita kalikan Y dengan X, karena yang X ini udah selesai perkaliannya, maka sekarang yang Y yang bilangan kedua. Y dikali X kuning menjadi X kali Y.
Y dikali Y ungu menjadi Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Sehingga kalau kita jadikan 1, ini ada koefisien 1, di sini koefisien 1. Sehingga X kuadrat tetap 1 ditambah 1 sama dengan 2 kali XY ditambah yang Y kuadrat. Nah, ini perlu kalian hafalkan juga. Jadi menjadi perkalian 2 suku dengan 2 suku adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Mantap. Yang kelima pembagian dan yang keenam adalah perpangkatan. Ini adalah FR untuk bagian operasi hitung. Yang kedua kita adalah ngebahas tentang statistik ya. Banyak orang yang belajar tentang statistik taunya hanya modus min median. Padahal di situ banyak sekali data-data seperti grafik, diagram dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya kasih tahu nih ya contoh untuk menghitung atau rumus modus median min yang sering sekali keluar di dalam sebuah soal. Jika Anda menemui soal jenis min atau rata-rata, maka rumusnya adalah jika datanya tunggal, maka dilihat di sini rata-ratanya itu semua data dijumlahkan dibagi n atau banyaknya data. Jadi semua dijumlah dibagi banyaknya data. Nah, ini juga kita simpulkan bahwa semua jumlah itu ya, jumlah seluruh data dibagi n itu jumlah seluruh frekuensi atau banyaknya data. Untuk yang kedua adalah median. Median itu dikenal dengan nama nilai tengah. Beda dengan rata-rata ya. Jika jumlah datanya ganjil, kita bisa menggunakan rumus ini. ME itu median ya, X itu data, ke berapa itu X, N itu jumlah frekuensi. Nah, kalau datanya ganjil itu tolong ditambah 1 dulu datanya bagi 2 atau setengah dikali data tambah 1 boleh. Nah, kalau datanya genap itu pasti datanya genap loh ya. Itu nanti data ke X ini N bagi 2 ditambah X N dibagi 2 tambah 1 itu bagi 2 itu juga boleh. N itu banyaknya data, misalkan banyaknya data 10, maka X 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1 itu nanti akan ketemu dibagi 2. Itu adalah dengan median atau nilai tengah. Bisa jadi begini, misalkan ada data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau datanya cuma 5 seperti ini, yang nilai tengah-tengah ini 3 gampang sekali ya guys. Tapi kalau di sini ada angka 6 lagi, berarti yang tengah antara 3 dan 4 kan. Nah, ini maka kalau ada di tengah ada 2 median nilai tengahnya, maka silahkan untuk dibagi 2. Nah, jadi data yang ada di tengah ini dibagi 2. Oke. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Kalau ini frekuensinya paling banyak ya, dan ini paling gampang. Sekarang kita menuju ke perbandingan. Rumus perbandingan yang akan saya ungkapkan di sini ada rumus perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk rumus perbandingan senilai, misalnya jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga barang, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan, jumlah pekerja dengan gaji pekerja dan sebaliknya dan sebagainya. Nah, rumusnya yang digunakan kalau perbandingan senilai itu kita menggunakan rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Ingat, A1 B1 A2 B2, caranya seperti itu. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, contohnya jumlah hewan dengan waktu makanan yang habis. Semakin banyak hewannya, makanannya cepat habis kan. Jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan. Semakin banyak pekerjanya, waktunya cepat selesai. Nah, berbalik nilai rumusnya berbeda dengan senilai. Coba amati. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Mudah ya. Sekarang kita praktek ke contoh soal. Perhatikan baik-baik. Contoh soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pelan-pelan ya guys, yang penting paham ya. Setelah membahas mengenai rumus perbandingan, selanjutnya saya akan membahas mengenai soalnya. Berikut contoh soal dan pembahasannya.
1. Pembuatan kolam dilakukan oleh 8 pekerja. Dengan gaji seluruh pekerja 200.000. Namun pemilik kolam ingin mempercepat pembuatan, maka dari itu menambah 4 orang lagi. Ingat, menambah. Berapa jumlah gaji tambahannya? Oke, sampai di sini Anda sudah menangkap ya untuk soalnya ya. Diketahui A1 8 pekerja. Ini ya. B1 gajinya 200.000. Ya kan? Sekarang untuk mempercepat harus menambah 4 orang kan? Maka A2 4 orang. Ingat, A2 4 orang. Berapa jumlah gaji tambahannya? Berarti untuk yang 4 orang saja. Maka pertanyaannya ditanya adalah B2. Lihat rumus perbandingan senilai. Ingat, A1 per B1. Ya, pelan-pelan, yang penting paham. Sama dengan A2 per B2. Seperti itu kan? Nah, ini adalah rumus perbandingan senilai. Maka kita masukkan ke pengerjaan. A1 dimasukkan 8. B1 dimasukkan 200.000. A2 4. B2 dicari. B2 dicari ya. Maka caranya adalah perkalian silang. Ini boleh disilang begini guys. Nah, A1 kalikan B2, B1 kalikan A2. Jadi 8 dikali B2 itu sama dengan 200.000 dikali 4. Kalau B2 saja berarti 200.000 kali 4 kan 800.000. Di sini di ruas kiri bentuk perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi bentuk pembagian. Jadi 800.000 dibagi 8 adalah 100.000 rupiah. Jadi jumlah gaji tambahannya adalah 100.000 rupiah. Berarti dalam penyelesaian soal perbandingan senilai Anda mesti tahu rumus yang tadi saya berikan. Praktekkan dalam pengerjaan dan gunakan perkalian silang. Ingat ruas kiri dan ruas kanan. Mudah ya? Baik, kita melanjut ke contoh soal selanjutnya. Di pasar tradisional terdapat apel 8 kilo dengan harga 40.000. Ya, ingat ada apel ya 8 kilo dengan harga 40.000. Maka berapakah harga 10 kilo apel? Diketahui A1 berapa tadi? 8 ya. B1-nya 40.000. A2 10. Maka yang ditanya adalah B2. Maka nilai B2-nya adalah gunakan rumus perbandingan senilai. Masih ingat ya? A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Masukkan 8 per 40.000 sama dengan 10 per B2. 8 kali B2 sama dengan 10 kali 40.000. B2 berarti 400.000 bagi 8. B2-nya adalah 50.000. Cepet ya, mulai tambah pintar dan menyimak dengan baik. Pokoknya kalau kalian menyimak video saya sampai akhir, pasti akan banyak ilmu yang didapatkan. Amin. Semoga lolos tahun ini ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang di sini pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 20 hari. Apabila jumlah pekerjaannya menjadi 8 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari? Ingat, pembangunan rumah 6 orang saja 20 hari. Terus kalau jumlah pekerjanya 8 orang butuh berapa hari? Nah, ingat, kalau sudah tahu ini berarti kalau pekerja cenderung ke berbalik nilai. Oke, sekarang kita akan menganalisa diketahuinya ya teman-teman. Di dalam soal diketahui adalah A1 6, B1 20, ya kan? Nih ya. Kemudian A2-nya 8, ditanya B2. Berapa lama untuk
berapa hari rumah tersebut selesai. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan rumus berbalik nilai. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi ketika A1 kita masukkan 6, per B2 dicari sama dengan A2-nya 8. Jelas ya? B1-nya ini 20, masukkan. Sehingga kalau pengerjaan seperti ini Anda sudah tahu, tinggal perkalian silang ya. 6 dikali 20 sama dengan 8 dikali B2. Jadi kalau nyari B2, 6 kali 20 120 dibagi 8. B2-nya adalah 15. Jadi pekerja tersebut membutuhkan waktu selama 15 hari. Oke, berbalik nilai ya. Kita lagi latihan lagi, pantang menyerah, pantang kendor. Pokoknya semangat demi masa depan yang cemerlang. Nomor 4, sebuah pabrik sepatu memiliki mesin pembuat sepatu. 5 mesin memiliki waktu pembuatan 5 hari. Apabila mesin yang digunakan ada 10, lalu berapa waktu yang diperlukan untuk membuat sepatu? Maka di sini yang diketahui A1 itu 5, B1 itu 8, A2-nya 10. Maka yang ditanya adalah B2. Ini jelas soal tentang berbalik nilai. Mantap. Kita akan mulai pengerjaannya teman-teman. Berbalik nilai berarti A1 per B2 sama dengan A2 per B1 kan? Kita masukkan A1-nya 5 per B2 sama dengan 10 per 8. 5 dikali 8 sama dengan 10 dikali B2 kan? Maka B2-nya adalah, ini masuk ke sini, 5 kali 8 40, 40 bagi 10 4. Jadi waktu yang dibutuhkan itu adalah 4 hari. Ingat, kita menggunakan rumus berbalik nilai. Agar lebih lancar lagi menghitungnya, saya masih punya soal lagi. Suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerja 8 orang. Apabila pemilik rumah tersebut ingin mempercepat waktunya jadi 16 hari, berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah? A1 20, ini ya. B1 8, ini ya. A2 16, ini. Jelas? Sekarang yang ditanya B2. Karena berbalik nilai, maka A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita masukkan angkanya, A1 adalah 20 per B2, A2 adalah 16 per 8. Jadi 20 dikali 8 sama dengan 16 dikali B2. B2 sama dengan 160 dibagi 16, B2 sama dengan 10. Jadi pekerja yang harus ditambahkan sebanyak 10 orang. Mudah ya, sudah mulai mantap. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang faktorisasi. Masih ingat kan? FPB dan KPK. Ini adalah soal-soal atau materi dari dari SD, SMP, SMA ini terus ya yang dibahas ya. Semoga nggak bosan-bosan amat. Tapi ini kalau di matematika pasti keluar nih guys. Untuk dapat menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima, mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud faktor prima sama faktorisasi prima. Jangan sampai salah karena berbeda maknanya. Yang pertama, faktor prima. Faktor prima itu faktor dari suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Contoh, faktor dari 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Paham ya? Jadi faktor dari suatu bilangan tapi merupakan bilangan prima. Yang bilangan prima hanya 2 dan 3. Sekarang faktorisasi prima. Bentuk perkalian dari faktor-faktor prima. Bentuk perkalian dari faktor-faktor prima. Jelas ya? Jadi faktorisasi prima dari suatu bilangan itu bisa Anda menggunakan diagram pohon, tabel, itu sama. Contohnya, pohon faktor dari 40. 40 dibagi 2, 20.
20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. Habis ya. Biasanya sini ditambahin lagi 5, hasilnya 1. Biasanya seperti itu. Tapi sampai sini saja juga sudah tidak apa-apa. Ketika Anda sudah membuat seperti ini, dua angka yang ada di bawahnya jika dikalikan menghasilkan bilangan di atasnya. Sedangkan bilangan yang dilingkari itu adalah faktor prima. 2, 2, 2, 5. Dengan melihat faktor prima tersebut, maka kita membuat sebuah faktorisasi prima. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi dapat disimpulkan perbedaannya begini nih guys. Faktor prima dari 40 itu 2 dan 5. Kalau faktorisasi prima dari 40 itulah 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 pangkat 3 dikali 5. Yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Sebelumnya, ya, Anda sudah mempelajari kan cara menentukan FPB dengan cara menentukan persekutuannya terlebih dahulu ya. Atau bisa juga dengan faktor bilangan penyusun bilangannya. Kali ini FPB, kita akan menentukan FPB dengan faktorisasi atau diagram pohon. Saya kasih contoh ya. Tentukan FPB dari 27 dan 18. Pelan-pelan kita buat ke diagram pohon. 27 dibagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi 27, 3 pangkat 3. 18, 2 kali 3 pangkat 2. Jelas ya, 2 kali 3 pangkat 2. 3-nya ada 2. Dari diagram di atas, maka kita akan memperoleh ya faktorisasi prima dari 27, tadi udah ya 3 pangkat 3, 18, 2 kali 3 pangkat 2. Terlihat faktor prima yang sama, yaitu angka 3. Dan kita ambil pangkat terkecilnya, yaitu pangkat terkecil faktor yang sama, 2. Pangkatnya dari 3 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2 kan kecilan 3 pangkat 2 ya. Jadi FBB itu faktor persekutuan terbesarnya diambil yang sama tapi pangkatnya yang kecil. Jadi 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi FBB dari 27 dan 18 itu adalah 9. Cukup mudah ya? Oke. Sekarang kita menuju ke menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Sebelumnya kita sudah pelajari ya cara menentukan KPK dengan cara menentukan bilangan kelipatan persekutuannya terlebih dahulu. Yaitu dengan membuat barisan bilangan-bilangan kelipatannya. Kali ini kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi, yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Aturan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. 1. Tentukan faktorisasi prima dari kedua bilangan. 2. Kalikan semua faktor bilangan dari kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat berbeda, ambil faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kalau FPB ambil pangkat terkecil, kalau KPK ambil pangkat terbesar. Itulah perbedaannya. Perhatikan contoh. Tentukan KPK dari 18 dan 60. Kita akan melihat ya guys. Di sini ada angka 18 dan 60. 18 dibagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Selesai ya. Ada 2 kali 3 kali 3. 60. 60 dibagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Selesai. Berarti untuk 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Dari diagram di atas diperoleh bahwa faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kalau dari 60 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat kali 5. Terlihat yang sama itu kan 2 dan 3 ya, pangkat terbesar. Ya, maka kita ambil karena KPK pangkat yang terbesar. Ini 2 dengan 2 pangkat 2 kan besar 2 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dengan 3 besar 3 pangkat 2. Maka dikalikan. Nah, dengan KPK maka bilangan yang tidak sama pun ini 5 kan tidak punya kembaran ya, sendirian, itu dikalikan. Udah ngambil yang gede, yang sisa angka juga diambil. Inilah KPK. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan sisanya 5. Sehingga 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 sama dengan
180. Jelas ya? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu diagram lingkaran. Pernah lihat ya lingkaran penuh ya? Nah, untuk diagram lingkaran itu, kalau satu lingkaran penuh dibuat prosentase, itu maka 100%. Ya. Kalau lingkaran penuh dibuat derajat, maka 360 derajat. Paham ya? Nah, di sini ada ya lari, badminton, sepak bola, basket. Yang ada persennya hanya badminton, ini 20%. Tetapi kalau Anda tahu ini siku, berarti ini menandakan dia ada berapa persen? Ya, kalau siku ibarat kata 100% dibagi 4. Nah, berarti dia ada 25%. Seperti itu kan? Kalau ini berarti lurus, ini garisnya garis lurus ya, garis lurus, berarti dia ada setengah dari 100. Ya, langsung ketahuan kan? 50%. Nah, ini 50 ya. Ini 25, ini 20, otomatis akan ketahuan. Nah, pelan-pelan nih guys, biar lebih paham. 50 tambah 25, 75. 75 tambah 20, 95. Berarti kalau 95 yang lari ini hanya 5%. Nah, sehingga satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Paham ya? Oke, kalau sudah paham kita scroll ke bawah. Berdasarkan data ini bahwa dari hasil pengamatan terdapat 40 siswa. Maka berapa siswa yang gemar lari? Lari tadi udah ya 5% ya. Nah, kan cepet kan? Nah, jadi cepet banget ntar. Oke. Untuk yang ini. Nah, data badminton tadi ya 5%. Maka kalau ditanya siswa yang suka lari tinggal 5% dikali 40 aja. Jadi 2 anak. Seperti itu. Persentase dikali jumlah anak seluruhnya. Ini juga sama prinsipnya teman-teman. Kalau diagram lingkaran itu derajat, berarti satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, berdasarkan data tersebut dapat diperoleh mata pencaharian Desa Sukamakmur. Apabila jumlah penduduk yang berprofesi sebagai polisi 300 orang, berapa yang berprofesi sebagai buruh? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, polisi ini kan 20%, 20 derajat. Ya, saya pelan-pelan. Nah, PNS ini kan 30 derajat. Ya. Petani 60 derajat. Nah, berarti kita tahu ya ini kalau siku-siku di derajat berarti 360 dibagi 4. Ya, jadi 90 derajat. Nah, kita tahu buruhnya enggak? Tahu. Bagaimana caranya Kak ini? Nah, 360 dikurangi 60, kurangi 20, kurangi 30, kurangi 90. Itu kita akan tahu yang berprofesi sebagai buruh. Oke? Kita hitung ya, 360 dikurangi 60 dikurangi 20 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 90. Itu adalah 160 derajat. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Oke. Kalau sudah tahu 160 derajat untuk buruh, tadi kan aku udah ngebimbing nih ya. 160 kan udah ketemu ya. Maka di sini kita tinggal mencari banyak buruh. 160 derajat karena yang diketahui adalah polisi, besar sudut polisi 20 derajat ya. 160 derajat per 20 derajat kali 300. Caranya hanya seperti itu, sama dengan 2.400 orang. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Untuk diagram lingkaran selanjutnya ada lagi data ekstrakurikuler ini teman-teman. Sebuah SMK di Cempaka 2 memiliki data ekstrakurikuler seperti diagram. Apabila banyak siswa yang menyukai ekskul 2.200 anak, maka jumlah anak yang ikut ekstra musik dan PKS berapa anak? Caranya adalah, karena yang ditanya adalah musik dan PKS, maka kita harus tahu ini berapa derajat. Tadi udah tahu ya, kalau siku berarti 90 derajat. Ini PMR 68, pramuka 130, maka musik sudah tahu ya.
Kita hitung berarti 360 derajat dikurangi PKS 90 derajat, dikurangi PMR 68 derajat, dikurangi pramuka 130 derajat. Jadi musik 72 derajat. Kalau ditanyakan musik dan PKS, maka ini derajatnya dijumlah. Nah, caranya seperti itu. Karena yang ditanyakan musik dan PKS derajat dijumlah berarti 72 ditambah 90. 162 derajat. Ini untuk derajatnya aja. Kalau jumlah anak terus bagaimana? Nah, kalau jumlah anak berarti 162 derajat per 360 derajat dikali jumlah siswa seluruhnya. 200. Seperti itu. Nah, ketika ini kita langsung lihat pembahasan, benar nggak tadi ya? Nah, ya kan? Jadi banyak anak yang ikut PKS dan musik itu derajatnya dijumlah kalikan 200. Bisa juga Anda mencari sendiri-sendiri seperti ini, tapi kalau saya efektif waktu ya. Jadi bisa jadi kita jumlahkan langsung, ini 90 derajat. Yang ini kan 72 derajat. Nah, ini dijumlahkan langsung teman-teman. Nah, tadi kan 162 derajat ya. Nah, per sama 360 sama. Dikalikan dengan jumlah semua siswa kan sama nih 200. Kita efektif waktu karena kita kan posisi tes ya. Nah, ketika seperti ini nanti hasilnya adalah 90 anak. Jelas ya? Oke. Mantap dan semakin mantap ya teman-teman ya. Untuk prinsip yang persen, yang dapat derajat itu sama aja kok. Ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses. Jangan lupa subscribe ya. Aku mau ngasih terus materi-materi. Thank you so much.